Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang ulumul hadis. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah ulumul hadis dengan dosen pengampu Bapak Rahadian Kurniawan MPDI. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Ulandari sebagai pemateri pertama dan kedua rekan saya Umi Malia Putri Rizky sebagai pemateri kedua dan yang terakhir Tia Dwi Cahyani sebagai pemateri ketiga. A. Pengertian ilmu hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir atau sifat. Hadis menurut bahasa artinya baru. Hadis juga secara bahasa berarti sesuatu yang dibicarakan dan dinukil, juga sesuatu yang sedikit dan banyak. Bentuk jamaknya adalah al-hadis. Hadis menurut istilah ahli adalah apa yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan, penetapan sifat atau arah beliau, baik sebelum kenabian atau sesudahnya. Umum, para ulama hadis membagi dua bagian. Yang pertama, pengertian ilmu hadis riwayat, dan kedua, pengertian ilmu hadis diraya. Ilmu hadis riwayat adalah ilmu yang mengandung pembicaraan tentang penakilan sabda-sabda Nabi, perbuatan-perbuatan beliau, hal-hal yang beliau benarkan, atau sifat-sifat beliau sendiri secara detail dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengertian hadis diriwayat. Ilmu hadis diraya yaitu ilmu yang punya beberapa kaidah yang dengan demikian kaidah-kaidah itu dapat diketahui dengan perawi dan diriwayatkan dari segi diterima atau ditolaknya. Para ulama memberikan definisi yang bervariasi terhadap ilmu hadis diraya ini. Akan tetapi, apabila dicermati definisi-definisi yang mereka kemukakan, terdapat titik persamaan di antara satu dengan yang lainnya, terutama dari segi sasaran kajian dan pokok bahasanya. B. Sejarah perkembangan ilmu hadis. Perkembangan ilmu hadis selalu beriringan dengan pertumbuhan pembinaan hadis itu sendiri. Hanya saja ia belum wujud sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Pada saat Rasulullah masih hidup di tengah-tengah kaum muslimin, ilmu ini masih wujud dalam bentuk prinsip-prinsip dasar yang merupakan embrio bagi pertumbuhan ilmu hadis di kemudian hari. Sepeninggal Rasulullah, para sahabat Nabi sangat berhati-hati dalam periwayatan hadis karena konsentrasi mereka masih banyak tercurahkan kepada Al-Quran yang baru mulai dibukukan pada zaman Khalifah Abu Bakar dan disempurnakan pada saat sahabat Utsman bin Affan menjadi khalifah. Selanjutnya, ketika mulai terjadi konflik politik yang memicu munculnya firqah di kalangan kaum muslimin. C. Cabang-cabang ilmu hadis. Yang pertama, ilmu rijalul hadis, yaitu ilmu yang membahas para perawi hadis, baik dari sahabat, tabi'in maupun angkatan-angkatan sebelumnya. Yang kedua, ilmu tarik rijal al-hadis adalah ilmu yang sangat membantu untuk mengetahui derajat hadis dan sanad. Yang ketiga, ilmu al-jar wa al-ta'dil, yaitu ilmu yang menerangkan tentang hal cacat yang dihadapkan kepada para perawi dengan kata-kata yang khusus. Yang keempat, ilmu mukhtalif al-hadis merupakan ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang tampaknya saling bertentangan. Yang kelima, ilmu ilalil hadis merupakan ilmu yang membahas tentang sebab-sebab tersembunyi dari segi kebenarannya. Yang keenam, ilmu gharibul hadis, yaitu ilmu untuk mengetahui lafaz-lafaz dalam matan-matan hadis yang sulit difahami. Yang ketujuh, ilmu nasik dan mansukh hadis, yaitu ilmu yang membahas hadis-hadis yang bertentangan dan tidak mungkin diambil jalan tengah. Yang kedelapan, ilmu asbab wurud al-hadis, yaitu ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi menuturkan sabdanya dan masa-masanya Nabi menuturkan itu. Dan yang terakhir yaitu ilmu mustalah hadis,
adalah ilmu tentang dasar dan kaidah yang dengannya dapat diketahui sanad dan matan dari segi diterima dan ditolaknya. Itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.